Anda yang gagal bayar di pinjol harus waspada. Mulai akhir Januari 2025 ini, DC lapangan pinjol mulai agresif mengunjungi nasabah-nasabah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini yang akan kita bahas sama-sama adalah DC lapangan pinjol di akhir Januari 2025 ini mulai agresif mengunjungi nasabah-nasabah yang gagal bayar. Nah, benarkah demikian? Ini tentunya berdasarkan pengalaman pribadi dan juga pengalaman orang-orang yang pernah dikunjungi oleh DC lapangan. Jadi buat kalian yang penasaran silahkan disimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semuanya, bisa menjadi booster mental, bisa menjadi motivasi agar kalian bisa bangkit dari keterpurukan ini. Dan buat kawan-kawan yang saat ini sudah selalu mensupport dan mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi keberkahan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan buat kawan-kawan yang saat ini sudah gagal bayar di pinjol, tetap tenang saja. Gagal bayar di pinjol itu insya Allah hidup Anda akan lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih rajin merawat pinjol, masih rajin membayar pinjol. Orang-orang yang saat ini masih maksa bayar pinjol adalah orang-orang yang hidupnya setiap hari sengsara. Pikirannya tidak tenang, diliputi kepanikan, kecemasan, selalu dihantui takut didatangi DC lapangan. Nah, makanya kalian yang saat ini masih merawat pinjol, apalagi yang sudah telat bayar atau gagal bayar harus berhati-hati. Karena akhir bulan Januari 2025 ini, DC lapangan sangat agresif mengunjungi nasabah-nasabah yang gagal bayar tersebut. Mungkin alasannya ada beberapa hal, bisa karena si DC tersebut ditarget oleh perusahaannya, atau karena memang ada sesuatu yang instruksi dari perusahaan pinjolnya agar DC lapangan tersebut gencar-gencar menagih kepada nasabah yang telat bayar. Ini dibuktikan dengan banyaknya orang yang menyampaikan bahwa kemarin saya didatangi DC Kredit Pintar sudah 2 kali menyerahkan surat penagihan. Lalu ada juga yang bilang saya didatangi 3 kali oleh DC Aku Laku bergerombol 3 orang 4 orang. Ada juga saya didatangi DC Kredipo sudah 3 kali. Ada yang datang 1 orang, ada yang datang 3 orang. Itu adalah berbagai versi orang-orang yang katanya didatangi oleh DC lapangan. Nah, ini perlu diluruskan teman-teman. Didatangi DC lapangan yang disampaikan oleh orang-orang tersebut mungkin saja dia adalah oknum yang sengaja menakut-nakuti. Bisa saja oknum DC pinjol, bisa juga oknum joki-joki pinjol yang sengaja menciptakan ketakutan, menciptakan kepanikan. Dan nanti kalau nasabahnya takut, diharapkan akan menghubungi dia. Dan nanti akan dibantu sama dia, lalu data-data nasabah tersebut dipinjam untuk meminjam di pinjol ilegal, lalu dilunaskan atau dibayarkan ke pinjol legal dengan sistem bagi hasil. Itu bisa saja terjadi. Sehingga kalau kita sebagai nasabah yang telat bayar dan tidak mampu lagi bayar di pinjol, tidak bisa mengkondisikan pikiran kita, tidak bisa berpikir tenang, tidak berpikir logis, dan selalu dihantui kecemasan didatangi DC lapangan, itu bisa kemungkinan tertipu dengan oknum-oknum tersebut. Padahal semua kata-kata yang disampaikan oleh oknum tersebut tidak pernah terbukti. Ya, didatangi DC lapangan bergelombol, didatangi DC lapangan yang berkali-kali membawa surat tugas dan sebagainya. Itu sengaja diciptakan agar nasabah-nasabah yang sedang memiliki permasalahan utang piutang di pinjol tersebut merasa takut. Itu poinnya ya. Jadi jangan percaya dengan apa yang disampaikan orang, jangan percaya dengan katanya ya, sebelum kalian betul-betul mengalami didatangi DC lapangan. Seperti saya dulu kan didatangi DC lapangan Aku Laku, semua baik-baik saja. Dia sopan, datang ke rumah, menanyakan perihal tagihannya. Kalau memang kita tidak mampu bayar, tidak punya uang, sampaikan bahwa saya itu bukan tidak mau bayar, tapi karena sudah tidak mampu bayar, terserah nanti si DC mau gimana. Dan ternyata kebetulan waktu itu si DC-nya baik-baik, dia langsung pulang, pamit secara baik-baik. Nah, jadi kalau kalian yang saat ini telat bayar di pinjol, lalu membaca postingan dimanapun bahwa didatangi DC lapangan Aku Laku yang bergerombol, kasar-kasar, ngamuk-ngamuk, itu hanyalah kata-kata yang sengaja diciptakan
agar kalian mati-matian mencari dana talangan, mati-matian gali lubang tutup lubang membayar utang pinjol tersebut. Dan setelah terjebak gali lubang tutup lubang itu, saya yakin kalian tidak akan pernah bisa keluar dari jeratan utang pinjol. Utang kalian semakin menumpuk, utang ke pinjol banyak, utang ke teman banyak, utang ke tetangga, utang ke saudara, harta benda dijual, harta orang tua dijual, itu akan terus seperti itu. Makanya orang-orang yang masih rajin merawat pinjol, takut didatangi DC lapangan, sampai saat ini setiap hari hidupnya stres. Setiap hari hidupnya tidak tenang, dibayangi ketakutan. Lagi duduk di depan rumah, lalu ada motor yang berhenti di depan rumah, memakai jaket hitam, memakai helm, langsung buru-buru masuk rumah. Lalu dilihat dari kaca rumah. Ternyata orang tersebut adalah tukang servis kompor gas. Ya, itu karena pikirannya sudah kotor, pikirannya negatif. Belum tentu DC lapangan, belum tentu itu mau kemana. Sudah berpikir bahwa itu adalah DC lapangan. Nah itulah orang-orang yang masih rajin merawat pinjol, setiap hari hidupnya tidak akan tenang. Setiap hari dibayangi kesetresan, ketakutan. Bahkan yang lebih parah lagi ketika dia punya utang di pinjol dan takut didatangi DC lapangan, sampai malas bekerja, malas nyari duit, malas mandi, tiap hari diam aja di kamar menutup diri. Takut utangnya diketahui oleh pasangannya, takut utangnya diketahui oleh saudaranya, diketahui oleh tetangganya, sehingga dia menutup diri dan timbul kesetresan yang luar biasa. Karena terus membaca penagihan dari DC, akhirnya dia stres dan mentalnya tidak kuat, ada yang sampai mengakhiri hidup. Itu fakta terjadi. Orang-orang yang terus maksa bayar pinjol dan sudah mencapai tingkat kesetresan tertinggi, maka dia berpotensi mengakhiri. Itu orang perlu didampingi, perlu dikasih pencerahan, perlu dikasih wejangan. Gagal bayar di pinjol itu bukan akhir segalanya, tapi awal untuk memulai hidup yang lebih baik, insya Allah. Biasanya setelah gagal bayar di pinjol itu setiap hari hidupnya panik, stres, mikirin nyari dana talangan, hilang rasa malu meminjam uang ke temannya, hilang rasa malu meminjam uang ke tetangganya dengan alasan apapun. Dan endingnya tetap gagal bayar juga. Dan saat gagal bayar tersebut, dia menyesal karena mungkin ada hartanya yang sudah dijual, ada barangnya yang sudah dijual, ada yang digadaikan. Itu fakta. Makanya ketika kalian mempunyai utang piutang di pinjol tidak mampu bayar, gagal bayarkan, jangan maksa bayar dengan gali lubang tutup lubang, jangan maksa bayar dengan membuat utang baru. Bukan solusi. Oke ya teman-teman, ketika kalian melihat postingan bahwa ada yang didatangi DC laku-laku 5 kali, 3 kali, 4 kali, DC kredit pintar 2 kali. Itu hanyalah diciptakan oleh oknum-oknum DC atau oknum-oknum joki yang menakut-nakuti Anda, menciptakan suasana ketakutan yang harapannya kalian panik dan akhirnya melakukan pembayaran. Ya, jangan sampai kalian tertipu, jangan sampai kalian terjebak dengan tawaran-tawaran joki yang menawarkan kalian untuk meminjam uang di pinjol ilegal dengan memakai data kalian. Daripada kalian memakai jasa-jasa seperti itu, sudahlah kalau memang mau dipakai untuk meminjam uang di pinjol ilegal, pakai aja langsung sama Anda. Anda install aplikasi pinjol ilegal, lalu pakai data Anda, pinjam uang, lalu bayarkan ke pinjol ilegal. Itu bisa terjadi kan? Gak usah memakai jasa joki, gak usah memakai jasa orang lain. Ngapain? Hanya buang-buang waktu dan Anda nanti akan dihadapkan pada utang yang lebih besar. Karena saat uang Anda yang hasil meminjam melalui joki di pinjol ilegal tersebut cair, nanti akan dibagi hasil. Mungkin bagi hasilnya ada yang 50%, 50%. Seperti pengalaman saya dulu, ada joki yang menawarkan. Sebelum uang yang saya pinjam tersebut dicairkan, nah saya harus transfer dulu 2 juta rupiah ke joki tersebut. Padahal uang pinjaman yang saya pinjam itu belum dicairkan. Nah kalau misalkan pikiran kita tidak sehat, kita langsung transfer 2 juta rupiah. Nah setelah ditransfer tersebut, nomor kita diblokir. Kita mau ngejar kemana? Dia nggak tahu orangnya di mana, namanya siapa, itu yang harus kalian perhatikan. Jangan sampai hilang akal sehat karena tawaran-tawaran seperti itu atau karena kalian melihat postingan-postingan yang mana orang-orang tersebut katanya didatangi beberapa kali oleh DC lapangan. Nah itulah teman-teman, jadi justru yang agresif itu bukan DC lapangannya tapi oknum-oknum DC atau oknum-oknum orang yang sengaja menakut-nakuti Anda seolah-olah si DC lapangan itu agresif mengunjungi nasabahnya.
Oh ya teman-teman, semoga dipahami. Jadi mulai sekarang tidak usah panik lagi. Gagal bayar di pinjol itu adalah cara agar kalian bisa terlepas dari jeratan utang pinjol yang semakin besar. Kalau terus-terusan gali lubang tutup lubang, membuat utang baru tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Oke, dan saat ini kita yang sama-sama memiliki permasalahan utang-utang di pinjol, kita berdoa sama Allah agar dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan segala rezeki kita, dan kita berdoa semoga perusahaan-perusahaan pinjaman online yang ada di negara ini segera dihapus oleh pemerintah dengan apapun caranya ya. Karena kita sebagai rakyat kecil mana mungkin bisa menghapus pinjol tersebut. Walaupun mungkin yang namanya perusahaan, walaupun itu perusahaannya besar, nanti ada ujungnya, ada endingnya, ada akhirnya, dan mungkin akan bangkrut saatnya nanti. Tapi kita tidak tahu, yang jelas kita sama-sama berdoa semoga semua perusahaan pinjol di negara ini dihapuskan, tidak ada lagi pinjaman online, tidak ada lagi pinjaman daring, dan bisa diganti dengan pinjaman di bank konvensional yang dipermudah persyaratannya, yang mungkin tidak menjebak masyarakat. Karena faktanya orang-orang yang meminjam uang di pinjol legal atau ilegal itu sama saja. Ketika telat bayar dimaki-maki, dihina-hina, dikata-katain binatang, diancam-ancam, ditekan dan sebagainya. Dan akhirnya mereka karena takut, terjadilah gali lubang tutup lubang, mencari dana talangan, dan hutangnya tidak pernah selesai. Oke teman-teman, itulah kepanikan-kepanikan yang timbul dari orang-orang yang saat ini memiliki utang piutang di pinjaman online, sehingga ketika membaca postingan bahwa DC lapangan akhir Januari ini agresif, datang tiap hari, datang seminggu sekali, datang 5 kali, itu akhirnya terciptalah kepanikan. Mulai sekarang tidak usah panik lagi. Abaikan semua itu, fokus saja dengan apa yang kalian kerjakan, fokus saja dengan apa yang saat ini sedang kalian perjuangkan, yaitu memperjuangkan diri Anda sendiri, memperjuangkan keluarga Anda, sejahterakan keluarga Anda, sejahterakan masa depan Anda. Oke ya, semoga bermanfaat dan kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.